Ketulusan hati. CHAPTER 28. Kanaya terus melanjutkan kalimatnya, seakan tak memberi jeda sedikit pun untukku membalas setiap perkataannya. Pergi kamu dari sini, aku gak butuh nasihat dari kamu, Dria itu istriku, aku yang lebih tahu apapun tentang istriku. Nah, jika suara garang Mas Satria sudah mulai keluar dari peradaban, itu tandanya akan ada amarah yang mendominasi lagi di rumah ini. Kuatkan hatiku ya Allah. Kalau sampai aku tahu kamu menyakiti hati Dria sekecil apapun itu, aku akan jamin Dria tidak akan lagi menjabat sebagai istri kamu. Ingat itu Satria, seru Kanaya dengan tatapan mata yang sangat tajam. Dari senyuman yang dilontarkannya tadi, aku sudah menganggap ia sebagai wanita yang sangat baik. Tapi melihat tatapan tajamnya, sepertinya aku berubah pikiran. Dria, aku jamin suamimu tidak akan pernah menyakitimu. Ini janjiku. Terima kasih Kanaya atas kedatanganmu. Aku yakin Mas Satria tidak akan menyakitiku, ucapku meyakinkan Kanaya. Aku pamit dulu ya, Assalamualaikum, ucapnya berpamitan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kulihat wanita cantik itu memasuki mobil mewahnya yang terparkir tepat di halaman rumahku. Wajahnya yang begitu ramah yang enak dipandang membuatku senang berkenalan dengannya. Tapi satu pertanyaan yang kini menghantui pikiranku. Siapa Kanaya sebenarnya? Setelah sholat subuh, ku rapihkan kembali mukenaku. Seperti biasa, Mas Satria pasti melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid. Dria, panggilnya sepulang dari masjid. Iya Mas. Ku cium punggung tangannya yang menjadi sumber pahala untukku. Mengapa kamu tak memberiku satupun pertanyaan tentang wanita itu? Tanyanya tajam menatapku. Maksudmu Kanaya? Tanyaku yang hanya dibalas anggukan olehnya. Ku tatap wajahnya yang kembali menenangkanku. Aku tak tahu, mengapa dia sendiri yang mau mengungkit kejadian semalam. Aku yakin wanita sebaik Kanaya tidak mungkin mengganggu rumah tangga kita, Mas. Meskipun kata-katanya semalam mungkin ada yang mengganggu pikiranmu, tapi aku rasa dia benar-benar baik pada kita. Apa kamu tahu siapa dia sebenarnya? Finally, Mas Satria mengajukan pertanyaan itu padaku. Pertanyaan yang dari semalam sudah mendiami pikiranku hingga saat ini. Aku gak tahu, Mas. Dia mantan kekasihku, masa laluku, penyebab dari semua luka yang pernah teroreh dalam di hatiku. Ku rasakan perih yang mungkin pernah dirasakan Mas Satria. Tatapan matanya menyiratkan bahwa aku harus percaya dengan hatinya yang kini. Mengapa masa lalu harus hadir ketika luka telah terbalut? Kamu tahu kan, Mas? Aku sudah lebih dulu merasakan apa yang tengah kamu rasakan saat ini. Dihampiri masa lalu yang pernah terlupakan.
Aku mengerti perasaanmu, Mas. Aku harap kamu jangan pernah lagi berhubungan dengan wanita itu. Aku gak mau kamu ninggalin aku karena hasutan dari dia, ucapnya menatapku tajam. Aku tak tahu mengapa Mas Satria jadi senang bersuzon dengan orang lain seperti ini. Mas, gak boleh suuzon. Kamu suamiku, kamu perantaraku menuju surganya yang indah. Kamu gak akan ninggalin kamu sebelum ajal menjemputku. Ku raih tangannya, ku genggam erat tangan kokohnya. Matanya yang lekat menatapku, seakan menyiratkan kalau ia takut kehilanganku. Mas, aku memang milikmu. Tapi kamu juga harus sadar kalau aku juga diciptakan oleh Sang Maha Pencipta. Setelah seminggu kedatangan Kanaya, suasana hati suamiku kian membaik. Namun, berbeda dengan malam ini. Dirinya seakan gelisah seperti sedang menunggu sesuatu. Kulihat dia yang masih sibuk dengan layar laptopnya, dengan tangan yang terus asyik memainkan ponselnya. Aku tak tahu apa lagi yang tengah memenuhi pikirannya, sampai ia begitu khawatir seperti itu. Mas, kamu kenapa? Tanyaku penasaran. Tanpa menjawab, Mas Satria malah mendekatiku. Sangat dekat. Aku sedang menunggu jawaban darinya. Seakan Mas Satria tahu apa yang tengah aku pertanyakan di dalam hatiku. Tapi aku pun bingung, ia bilang sedang menunggu jawaban darinya, dari siapa? Apa dari Kanaya? Lalu jawaban apa? Aku jadi merindukan wanita sebaik itu. Belum sempat memberikan jawabannya, tiba-tiba Bina menghampiri kami. Maaf Tuan Nyonya, di bawah ada seorang laki-laki yang hendak mencari Tuan, ucap Bina membungkukkan badan. Laki-laki, Bina, mengangguk, kamu ada janji sama seseorang, Mas? Kulihat wajah khawatir Mas Satria berubah menjadi semangat. Entahlah sikapnya benar-benar membuatku bingung. Lagi. Itu dia, ayo sayang. Kita temui sang penerima Adi Makayasa. Adi Makayasa itu apa? Istilahnya terlalu asing untukku. Siapa yang sebenarnya dimaksud Mas Satria? Digenggamnya erat tanganku. Aku tak tahu siapa yang tengah bertamu sampai malam seperti ini. Tidak sopan. Seketika aku teringat wanita cantik yang seminggu lalu mengunjungi rumah ini. Di jam yang sama dengan saat ini Mas Satria menerima tamunya. Namun, entah mengapa rasa penasaranku malah berubah menjadi rasa ketakutan. Kenapa masa lalu harus kembali di saat luka yang teroreh telah dibalut? Mas. Entah apa yang tengah aku pikiran, rasa khawatir aku berubah menjadi kenyataan. Iya, kenyataan yang benar adanya tepat di depan mataku saat ini. Ku genggam erat tangan Mas Satria, sangat erat. Jujur aku takut. Takut akan kembalinya masa lalu. Takut akan kembalinya perasaan itu. Kamu masih kenal sama dia kan? Tanya Mas Satria menatapku lekat.
To be continue. Jangan lupa subscribe dan follow Instagramku Yao. Jaga kesehatan selalu. Thanks for watching.